Lanjut Kak. Lanjut ya, oke. Nah itu yang Kakak mau risalah. tanya boleh ya? Boleh, silakan karena. Kalau misalnya nih kita pakai video anak kita Mm-mm. lagi ngerjain worksheetnya, Oke. kira-kira gimana Kak? Oke, sebenarnya boleh. Cuman harus tetap ada edukasi ya, teman-teman ya. Aku lupa lagi satu akun tuh yang bimbingan juga sama aku, tapi aku lupa akun ya. Bentar, aku coba cari dulu ya. Pokoknya boleh pakai kayak gitu, tetap dikasih edukasi, tapi ya nggak boleh langsung nawarin produk. Worksheet anak nih, bikin anak gini-gini nggak bisa. Itu walaupun ada edukasinya tetap tipis, nggak bisa ya, teman-teman. Coba bentar, aku coba contohin dulu. Kasih ini nih, mana ya? Kalau ada, ntar ya aku coba cek dulu ya. Sebentar. Aku coba liatin, nah ini. Nah nih kayak gini. Nah ini kan POV kayak gini boleh nih. Nah terus nih kayak gini. Harus pokoknya ada edukasinya dulu ya. Tuh. Kayak gini. Boleh pokok pakai video langsung ngerjain. Tapi sebenarnya itu terbatas ya teman-teman ya. Makanya aku lebih saranin teman-teman kalau ada foto kita gini, kita tuh nge-branding akun kita dulu aja supaya algoritma itu ngebaca akun kita di niche tertentu. Jadi biar dia setiap mau ngelemparin konten kita tuh dia nggak bingung gitu ya. Jadi makanya lebih spesifik, lebih baik. Makanya teman-teman harus milih satu target, edukasi dulu aja seminggu dulu aja. Full seminggu edukasi gitu, nggak usah mikirin jualan dulu, nggak apa-apa. Itu nanti nyusul pasti bisa jualan, tapi ya kita step by step dulu teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan penawaran, misal pakai lagi worksheet terus anaknya lagi ngerjain worksheet, boleh banget, tapi tetap dimulai pakai edukasi dulu. Edukasinya apa yang nyambung ke worksheet, misal aktivitas seru anak di rumah, tips anak anti gadget misalnya ya. Terus apalagi biar anak nggak apa kecanduan gadget dan lain-lain. Cari topik yang nyambung ke produk gitu. Atau biar anak nggak bosen dibacain buku dongeng dari buku gitu ya, lebih suka dari layar handphone gitu. Cara nanggulanginnya pakai buku dongeng versi digital misalnya kayak gitu. Pokoknya intinya edukasi baru lakukan penawaran gitu ya. Berarti kita Mm-mm. pertamanya harus ngembangin akun dulu Kak di TikTok. Sebenarnya bukan ngembangin akun sih, lebih kayak supaya algoritma TikTok tuh ngebaca akun kita gini misalnya. Teman-teman sebelumnya udah punya akun TikTok nih, terus kontennya itu suka random nih, ntar kayak keseharian kalian, ntar tiba-tiba ada affiliate, nawarin produk, terus ada yang ini, ada yang itu gitu ya. Si algoritmanya ini, si sistem TikToknya ini ngebacanya kita nggak di satu spesifik nih ya, gitu. Jadi dia mau ngerekomendasiin ke orang yang minatnya di mana nih sebenarnya gitu. Kalau teman-teman udah ngebentuk dulu poin apa yang udah kebaca nih si TikTok, oh dia suka ngebahasnya parenting, berarti aku akan ngerekomendasiin kontennya dia ke orang yang butuh edukasi parenting tersebut, which is ya orang tua yang punya anak yang akan beli produknya kita gitu. Harus berapa lama kalau branding? Sebenarnya yang bagus itu minimal 2 minggu pertama, kalau bisa lebih bagus ya. Tapi kalau teman-teman kak kelamaan kayaknya 2 minggu gitu ya, aku kapan jualannya, boleh nanti setelah seminggu bikin konten edukasi, tapi sesekali aja. Tetap kita harus fokus utama itu sebenarnya sebelum jualan ngembangin akun dulu sih teman-teman. Kalau kalian mau cepet, gimana kak caranya cepat? Ya teman pakai live, itu udah cara paling benar tuh. Kalau teman mau ngambil jalur jalan tolnya ya kalian pakai live gitu. Live itu emang nggak selalu langsung rame, pasti enggak ya, karena ada yang udah live lama pun tetap sepi. Nah itu ada strateginya lagi, nanti kalau teman-teman mau aku kasih tahu cara waktu teman mau nge-live itu jalur tolnya kita. Kalau kita misalnya nih akunnya dari nol banget, nggak dari nol lah, pasti harus 100 followers dulu ya kalau mau nge-live, apalagi akun baru. 100 followers pertama fokus. Jadi nanti triknya aku nih dulu ya teman-teman, konten aku tuh aku kasih full 2 atau 3 bulan gitu ya, lupa deh aku, pokoknya 2 bulan itu aku bener-bener full konten edukasi, tidak ada penawaran produk sama sekali. Terus kakak bisa jualan dari mana? Aku jualannya pakai live. Jadi konten edukasi ini aku buat ngarahin audiens aku buat datang ke trafficnya aku,
supaya tadi sekali lagi algoritmanya TikTok ngebaca, oh konten ini akun ini tuh suka ngebahas niche-nya produk digital. Berarti orang yang lagi cari informasi tentang produk digital akan rekomendasikan ke akunnya aku salah satunya. Gitu. Nah, pada saat aku live, nah itu aku lakukan penawaran. Jadi semua konten aku 2 bulan pertama itu benar-benar nggak aku pakai buat jualan. Triknya adalah aku jualannya di live, gitu. Makanya aku mulai stabil itu ya karena itu. Aku udah ngebangun trust duluan di konten. Pada saat aku lakukan penawaran di live, orang jadi lebih lebih mau beli dibanding gini. Aku punya konten masih bolong-bolong, terus aku nge-live nih misalnya. Terus udah gitu konten aku juga udah di konten jualan, di live aku jualan. Nah, yang mau percaya sama aku siapa? Gitu agak lebih susah naiknya. Nah, kayak sekitar setelah 3 bulanan aku konten, dua lupa lah pokoknya 2 bulan ke atas, baru aku selingin sesekali mulai ada konten jualan. Itu durasinya tetap aku kurangin ya, kayak dalam waktu 1 minggu tuh konten jualan aku bisa 2 atau 3 kali doang. Selebihnya konten edukasi. Nah, baru terakhir setelah aku 7 bulan ke atas baru itu full konten aku jualan semua, teman-teman. Ada sih tetap edukasi, tapi kebalikannya. Kalau di awal konten edukasinya lebih banyak, sekarang konten jualannya yang lebih banyak gitu. Tapi walaupun tetap dibantu pakai live. Gitu, teman-teman. Kalau kalian mau cepat, nah jalur tolnya ya pakai live. Gitu. Tapi live ini opsional ya. Banyak kok yang bimbingan sama aku yang nggak pakai live, mereka jualan pakai konten aja. Bisa ya, bisa pakai apa tuh namanya? Pakai konten itu bisa banget, peluangnya gede banget. Sekali lagi konten itu narik traffic penontonnya ke live kita. Dari situ kita nggak punya followers, nawarin produk kontennya FYP, pembelinya juga dari situ gitu. Makanya fungsi konten ini banyak banget. Live itu hanya pendukung pensupportnya kalian aja sebenarnya, tapi dia jalan tol juga kalau mau wus gitu jalannya. Katanya kan Seperti itu. Boleh Kak Via? kita harus tiap hari apa gimana Kak? Apa? Biar terbaca ininya apa Kontennya, itu. iya. Apalagi Konsistennya itu. kalau konten itu Jam minimal sehari tertentu sekali. atau gimana? Sehari sekali. Jamnya sama. Oke, kalau untuk jam gini. Jadi kalau konten itu minimal nih teman-teman 3 bulan pertama itu usahakan jangan ada yang bolong sehari pun. Ya Kak, gimana? Tenang teman-teman, akan ada aku ya. Teman-teman misal, Kak aku lagi bingung nih mau konten apa besok, chat aku aja, nanti aku bantu kok cari referensi. Nggak apa-apa, repotin aja aku terus ya. Pokoknya 3 bulan itu nanti teman-teman dapat polanya kalian kok. Ya kalau udah konsisten 3 bulan pasti lama-lama juga nggak nanya kayak aku, karena kan kalian udah dapat polanya. Selama kalian mau bingung, selama masih bingung Kak, aku lagi nggak ada ide konten, bantuin. Nanti pasti aku bantu. Itu yang pertama. Karena kan kita wajib konten nih setiap hari ya. Terus jamnya gimana Kak, jam kontennya? Jam konten itu tidak menentukan konten ya teman-teman, FYP. Aku udah coba ya. Mau aku posting konten di jam berapapun, selama hooknya oke, visualnya oke, pasti naik. Gitu ya teman-teman. Jadi masalah sound viral, masalah jam posting konten, nah itu nggak ada hubungannya ke kontennya kalian naik atau enggak. Gitu. Tapi pokoknya wajib 3 bulan pertama satu konten 1 hari. Gitu Oh ya. iya Kak, mau nanya lagi nggak? Ya boleh. Kalau misalnya targetnya ke user, kalau promosinya lewat WA gitu gimana? Apa kita Oke. japri atau status? Karena kalau status kayak gini sama sih, kurang lebih sama ya. Pokoknya kalau aku sih pakai status di ChatGPT aja sih teman-teman. Mana ya? Coba buat lagi deh. Ntar ya kita ulang. Kalau status itu kurang lebih sebenarnya ya kayak teman-teman ini aja. Kalau ada grup dimanfaatin ya, grup-grupnya ya, ibu-ibu nih biasanya. Grup RT RW, grup apalah namanya? Grup arisan ya, grup reunian apa kayak tuh ya, grup anak. Kalau ada anak sekolah kan biasanya punya grup ibu-ibu juga di situ. Nah, dibikin aja ya. Buatkan promosi misalnya worksheet anak ya, tergantung ya nih teman-teman lagi mau promosinya apa ya. Biasa sih 2 doang sih yang bisa promosi di status yang memungkinkan, antara worksheet sama buku dongeng. Udah itu aja. Buku gambar ya, udah itu sih, itu aja. Worksheet anak kan udah termasuk ke buku gambar. Baru promosi worksheet anak dari status, ini bisa buat di Instagram, di statusnya, di Facebook,
di WA boleh ya. Kalau ada grup ya broadcast aja ke grup. Tapi kalau grup bukan kayak gini ya, nanti aku kasih promnya lagi. Kalian mau isi worksheet anak dari status selama soft selling. Status worksheet anak soft selling. Anak soft selling bahasa sehari. Teman-teman ini dicoba aja nanti ya, apalagi yang ibu-ibu nih. Jangan skip cara ini ya. Banyak yang pencatol pakai cara ini soalnya. Worksheet anak sebenarnya menggunakan bahasa sehari dari status selama 7 hari. Sama kalau pakai cara ini juga ada perkenalannya teman-teman. Jadi nggak langsung to the point jualan. Kalau yang to the point itu yang di status. Kalau di status itu udah pasti to the point, nggak pakai perkenalan nih kayak gini. Ya, nanti hari 1 apa nih? Anak kok maunya main terus ya, padahal ternyata lewat main anak justru lagi belajar. Sekarang lagi sering nemenin anak main worksheet sederhana. Nah, ini teman-teman bisa tempelin misalnya anak kalian lagi ngerjain worksheetnya, tempelin ini hari 1 gitu ya. Kalau nggak punya anak gimana, Kak? Produknya di screenshot aja teman-teman ya. Ntar. Kok kesini sih? Mana sih G Drive? Nih misalnya lagi yang ini ya. Nah ini screenshot aja nih, misal 3 lembar, 4 lembar ya. Buat preview aja di statusnya teman-teman, di screenshot 3 lembar gitu ya. Nanti teman-teman tempel pakai kata-kata yang ada di sini gitu ya. Kalau video yang kayak tadi, anaknya teman-teman lagi ngerjain worksheetnya, tempel kata-kata ini. Hari 1, hari kedua ganti gambarnya 3 gitu ya. Sampai biasanya di penawaran di hari ke-6 atau ke-7 tuh. Gitu ya. Gini kalau pakai status kayak gini. Kalau pakai broadcast atau ke grup-grup ini mana sih? Bentar ya, mudah-mudahan masih ada. Oh nih. Buatkan promosi worksheet anak dari broadcast grup WhatsApp soft selling. Nah nih, nanti dia kasih nih. Nah ini teman-teman langsung copy, nanti yang di-share di grup kan, kalau di grup Wawa gitu kan bisa langsung klik link kan ya. Nah nanti teman-teman share-nya link produknya yang lagi mau ditawarin. Misal, aku lagi mau tawarin yang mana ya? Yang inilah. Misal, nah ini nanti teman-teman buka aja nih ini. Tuh ya, copy link aja. Udah nanti tempelin di statusnya, di grupnya teman-teman barengan sama kata-katanya. Carinya dari sini. Gitu ya, promnya ini. Gitu, itu kalau pakai status, kalau pakai grup begini aja udah. Yang penting kalau di status mah teman-teman, apalagi di threads ya, harus rajin. Gitu, nggak bisa malas-malasan. Kalau rajin malah sehari bisa 3 kali, jangan cuma sehari doang. Gitu, kadang kan orang nggak ngelihatnya, nanti baru nggak setelah ngeliat ada status yang lain gitu misalnya. Gitu, harus sabar ya kalau pakai status, emang prosesnya lumayan lama. Aku juga kemarin 3 mingguan baru pecah telur soalnya. Gitu ya. Gitu teman-teman, itu kalau pakai status. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita belajar ke reseller, yang target market reseller? Tanya dong Kak. Ada Kak. Ya boleh Aku mau nanya. satu. Ya boleh Katri dulu deh. Ya. Oke. Kak gini, kalau tadi sepertinya sudah dijelasin tuh terkait dengan kalau misalnya kita punya video nih, nggak harus tentang worksheet atau parenting, tapi tentang video tentang parenting juga bisa gitu ya. Nah, kalau seandainya misalnya saya punya video nih, saya bisa animasi, kemudian saya buat video nih. Video saya itu misalnya tentang fakta unik daerah kita gitu, tapi dibuat animasi gitu. Nah, apakah juga bisa dimasukkan sebagai user atau gimana, Kak? Oke. Kalau video animasi tapi Kakak sharingnya tentang fakta unik, itu kurang sih monetisasinya, Kak. Lebih baik saran aku targetnya ke reseller aja, reseller yang belajar animasi tuh, yang mau bikin video kayak gitu, atau ke jasa bikin animasinya untuk bikin konten kayak gini gitu. Lebih ke situ sih kalau menurut aku, Katri. Atau misalnya gini, teman-teman, sebenarnya kalau animasi tuh banyak banget, pasarnya tuh gede banget lagi, apalagi orang sekarang lagi mau banyak yang belajar tentang animasi. Terus sama ini, kalau teman-teman bisa punya target market ke afiliator pemula yang keranjang kuning TikTok.
Nah, teman bisa bikin kontennya itu jadi kayak ngebikinin konten nawarin produk tapi via animasi gitu. Jadi kayak kita lagi affiliate produk tapi via animasi. Dibikin versi itu, nanti target market kita ke afiliator pemula. Gitu, supaya kita kasih ajarin mereka untuk gimana jadi affiliate tanpa nampilin muka, tanpa harus ngeliatin produknya, tapi kita bikin versi AI-nya, animasinya, kayak gitu sih, lebih kayak gitu sih Kak Tri. Lebih ke apa ya? Ke penggunaan produknya itu, penggunaan fungsi si animasinya ini lebih kemana gitu tujuannya. Gitu sih menurut aku, kalau Kak Tri punya keahlian di animasi, lebih baik dimonetisasinya ke arah situ sih. Gitu. Paham nggak? Oke. Ngerti? Kalau nggak ngerti ya. ditanyain ya. Ya, paham. Oke. Ya. Makasih Kak ya. Ya, sama-sama. Kak Rika boleh. Kak, aku mau tanya. Iya, silakan. Ini nih, kan supaya kebaca algoritma di TikTok misalnya, ya, itu pengaruh gak? Misalnya tuh kan kita udah punya akun nih, kita harus bikin akun atau akun lama supaya Suaranya putus-putus Kak. Kak Rika tes. Kak Rika suaranya putus-putus.